seperti biasa, lupa sabuk pengaman Kak Sarul. Ya, kita berangkat dari Malinau, tujuan Balikpapan. Kelai Wahau. Perjalanan tadi malam dari Malinau ke sekitar Kelai itu memakan waktu kurang lebih 9 jam ada kayak 9 jam. Nah, tapi detailnya nantilah kita bahaskan. Nah, suasana di perjalanan seperti inilah pemirsa. Ketika kita melewati jalan yang bagus ya nyaman. Tapi ada kalanya kita jumpa sama kondisi jalan yang tidak bersahabat. Sehingga memaksa kita mau tidak mau membangunkan penumpang yang sedang tertidur lelap. Nah, kadang mereka was-was gitu, apakah masih di dunia ini? Saya juga pas lagi diganti pemirsa, diganti jadi guide, jadi pendamping supir, kan ketiduran tuh. Sekali waktu kalau ada belokan-belokan yang tiba-tiba sementara saya sedang tertidur, saya itu selalu mengira, aduh jangan-jangan ada apa-apa, aduh jangan-jangan ada apa-apa. Jadi memang ternyata tidur di kendaraan itu tidak nyaman pemirsa. Malah berkesan kita tuh malah capek sekali. Orang tidur tuh kan istirahat ya. Orang istirahat tuh harusnya jadi bugar kan, segar setelah dia beristirahat. Tetapi kalau saudara sekalian pemirsa tidur dalam kendaraan roda 4 melakukan perjalanan jauh 10-20 jam darat, apalagi di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Nah, tidur di mobil itu bukan istirahat saudara pemirsa. Tidur dalam mobil tuh itu menikmati penderitaan, karena nanti ketika bangun badan pegal-pegal, tenggorokan kering dan susah buang air besar. Nah, cuman memang yang menarik dari perjalanan jarak jauh itu kalau diisi dengan diskusi yang menarik. Sayangnya kali ini pemirsa penumpang saya Batang semua. Jadi nggak ada topik-topik yang menjurus. Kita hanya menyelesaikan perjalanan ini seaman mungkin ya. Bukan secepat mungkin ya, tapi seaman mungkin. Prioritasnya keselamatan. Yang kedua konektivitas. Ya, harapannya dalam perjalanan ini kita bisa membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, perkawanan, dan lain-lain. Tapi memang diskusi yang asik itu tidak akan bisa dimulai tanpa ada pembukaan yang baik. Dan susah kita membuka diskusi tanpa motivasi yang menarik. Nah, biasanya kalau penumpangnya ada gadisnya pemirsa, suka seru kan? Banyak channel-channel YouTube yang kontennya itu begitu. Pura-pura jadi driver Grab. Rupanya suaranya bagus ya, kayak Chandra. Siapa? Gilang Chandra ya. Lupa entah siapa namanya. Nah, emang komunikasi dengan lawan jenis itu selalu menarik. Kenapa? Karena ada kemungkinan di situ. Manusia itu hidup tentu harus dengan harapan ya. Karena hidup yang tanpa harapan itu tidak layak untuk dijalani. Nah, karena itu manusia sejak zaman bahula itu selalu menyimpan harapan-harapan mereka dalam berbagai hal. Nah, sebelum agama Samawi datang di Nusantara, nenek moyang kita menyimpan harapannya ke pohon-pohon besar, kemudian ke roh para leluhur. Nah, berharap semuanya terjadi dalam damai, ketertiban, dan kebahagiaan.
Namun seiring dengan waktu, harapan-harapan itu memudar. Orang tua zaman dulu yang nyembah pohon misalnya, sadar ternyata pohon tidak banyak memberi manfaat yang signifikan dalam kehidupannya. Bahkan suatu waktu dia bisa menebang pohon tersebut kan. Mungkin waktu itu mereka belum bisa menebang pohon yang super besar, karena saking besarnya pohonnya itu, alat kerja mereka yang terbuat dari batu dan logam, mungkin kampak, itu belum bisa menumbangkan pohon yang maha besar itu. Nah, karena itu makhluk hidup yang bernama pohon keramat itu hidup berpuluh beratus tahun bahkan, dan menjadi tempat mereka berlindung, bikin rumah, dan disembah. Nah, harapan itu memudar ketika pohon ternyata bisa ditebang. Nah, manusia menemukan alat-alat baru yang lebih canggih untuk mengeksplorasi hutan. Nah, sehingga manusia memindahkan harapan-harapan itu ke bentuk lain. Ada yang kalau dalam agama Samawi yang masuk di Indonesia, itu kita punya harapan akan masa depan. Jika hidup kita ini begitu susah, jika hidup kita ini begitu menderita sehingga setiap hari hanya dipertemukan dengan kesialan-kesialan, kegalauan, makian, hujatan, cacian atasan, dan hal-hal lain yang membuat kita menderita. Nah, jika hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang menyedihkan itu, setidaknya kita bisa menaruh harapan akan masa depan, bahwa di surga nanti setelah kematian kita akan mengalami hidup yang lebih baik. Di arah jam 9 pemirsa, barusan tadi. Sekarang di arah jam 9, barusan tadi ada pemandangan yang cukup indah walaupun sesaat. Kedipan pertama itu rezeki katanya ya, kalau kita melihat gadis. Tapi saya yakin kayaknya sudah bukan gadis lagi ya. Karena ada ilmu yang mempelajari tentang itu. Kita bisa melihat seorang perempuan dan kita bisa tahu dia masih gadis atau sudah janda. Kembali ke topik pemirsa, tadi kita sedang membicarakan tentang harapan yang berpindah ya. Harapan yang berpindah. Ini hiburan mas ya, sepurane ya. Kalau yang mau tidur, lambaikan tangan ke kamera. Nah, kalau merasa ocehan ini mengganggu, kasih tahu saya, sehingga saya bisa menghentikan. Nah, harapan yang berpindah dari pohon besar menjadi harapan-harapan transenden, yaitu setelah kematian ya. Kita bisa menyebutnya itu surga, nirwana. Berbagai macam agama memberikan konsep yang menjanjikan tentang kehidupan yang bahagia setelah kematian. Nah pemirsa, era zaman telah dilalui dan para peneliti, para ilmuwan juga sudah mempolakan bahkan bahwa peradaban ini terus berkembang, explode. Sebelumnya ada penelitian yang menyimpulkan bahwa peradaban ini maju. Nah, tapi ternyata dibantah. Nah, tidak hanya maju, kadang peradaban mundur juga. Karena di satu tingkat peradaban tertentu kita bisa kembali jadi terbelakang lagi karena katastrofi misalnya. Bencana yang terjadi yang meluluh lantakkan sebagian besar peradaban. Nah, seperti misalnya tragedi Bahtera Nabi Nuh ya. Kemudian meletusnya Gunung Tauba, atau yang sangat terkenal dalam sejarah peradaban, sejarah bumi itu
tentang dinosaurus, yaitu jatuhnya meteor dalam ukuran besar yang menabrak bumi yang menyebabkan katastrofi ya, campuran tsunami, gunung meletus, lahar, yang itu akhirnya memusnahkan peradaban dinosaurus. Mengakhiri era dinosaurus. Nah, jadi peradaban itu tidak hanya maju, dibantah oleh teori yang berikutnya, karena peradaban terkadang juga mundur. Akhirnya sebagai orang awam kita bisa simpulkan peradaban itu kayak sehari ini ya, maju mundur cantik, jadi bisa maju bisa mundur. Nah, tapi yang terbaru justru Stephen Hawking, siapa orang fisikawan terpandai yang lumpuh tuh, Stephen Hawking. Nah, ada salah satu penelitiannya itu yang menyimpulkan bahwa peradaban itu tidak hanya maju, tidak hanya mundur, tapi explode. Explode itu ya, kalau diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, itu meledak. Tapi yang dimaksud dengan peradaban yang explode, yang peradaban yang ini mengembang. Jadi sebagai ilustrasi yang sederhana, misalnya satu kawanan atau sekelompok manusia yang berjumlah 5 orang, terdiri dari wanita dewasa, pria dewasa, dan 1 balita dan 2 anak-anak yang hidup di satu tempat di atas bumi. Itu dengan sendirinya mereka secara alamiah akan bertambah banyak, dan ketika jumlahnya terus bertambah banyak, mereka akan menyebar. Nah, fenomena menyebar inilah, fenomena mengembang inilah yang mendasari pemikiran Stephen Hawking, yang ya semua ilmuwan saya rasa berusaha untuk menjelaskan dengan lebih sederhana agar bisa diterima orang banyak bagaimana proses Big Bang itu terjadi. Nah, walaupun Big Bang itu sendiri baru sebuah teori ya, karena memang hal-hal seperti itu kan hal-hal yang bisa difikirkan tanpa bisa diverifikasi. Nah, jadi tatarannya itu tataran ilmiah, tataran sesuatu yang untuk dipercayai saja, diyakini saja, bukan untuk diverifikasi atau dibuktikan. Nah, adapun pembuktiannya, kalau dia memenuhi kaidah saintifik, itu pembuktiannya itu melalui argumen yang logis, dengan eksperimen-eksperimen sederhana yang mensimulasikan fenomena yang terjadi. Nah, kembali ke harapan yang berpindah tadi, yang awalnya harapan manusia itu disimpan di pohon, disimpan di ruh para leluhur, kemudian berpindah jadi monoteis ya. Sebelum monoteis sebetulnya ada politeis. Tapi pada akhirnya peradaban ini mengantarkan kita kepada saat ini, di mana arus globalisasi itu, global itu akar katanya global, globe atau bumi. Nah, jadi fakta yang terjadi di planet bumi, itulah maksudnya arus globalisasi itu, menyebabkan terjadinya materialisme ya, atau dalam argumen yang paling sederhana agar kita bisa memahaminya, dalam kehidupan sehari-hari saja kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern, kita menggunakan uang sebagai alat tukar. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa di era modern ini
manusia menggunakan uang itu lebih sering daripada menggunakan Tuhan. Tapi relevan nggak ya kira-kira? Maksud saya begini, harapan yang tadinya ada di masa transenden, yaitu yang tadinya kita simpan di satu waktu setelah kita meninggal, harapan akan masuk surga atau ancaman kita nanti masuk neraka, itu setelah kita meninggal ya. Nah, harapan-harapan itu akhirnya secara global, karena peradaban yang berlangsung, akhirnya semua harapan manusia itu terakumulasi pada alat tukar. Yang kita tidak membahas sejarah alat tukar ya, atau uang. Intinya dalam bahasa sederhana yang sering kita dengar, dulu manusia nyembah Tuhan, sekarang manusia nyembah uang. Kenapa? Dalam pengertian yang awam ya, kita lebih sering mencari uang daripada mencari Tuhan. Nah, kenapa? Dulu kita mengenal ada istilah filsuf, ada istilah, bahkan jadi sinetron tuh, para pencari Tuhan judulnya. Itu sinetron di televisi yang membahas yang kontennya itu religius. Nah, tapi kira-kira betul nggak pemirsa, kita lebih sering mencari uang daripada mencari Tuhan? Walaupun pemirsa tidak menjawab, saya menganggap oh iya juga ya. Nah, mungkin itu jawabannya. Kenapa? Karena apapun agama pemirsa, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Nasrani kah, saya percaya kalau Anda hidup di tahun 2021, kemungkinan besar Anda sudah tidak religius lagi. Kemungkinan besar, mungkin tidak semua pemirsa ya, ada mungkin pemirsa yang masih mempertahankan nilai-nilai luhur agama, masih menjadi seorang abid, ahli ibadah, atau tapi saya entah kenapa ya punya keyakinan berdasarkan logika bahwa globalisasi ini menyebabkan kita jauh dari agama. Bahkan sebagai penganut agama, kita dengan sukarela dan sadar dan tanpa rasa takut, sebagai penganut agama kita tidak menjalankan perintah agama. Perintah-perintah yang berbau ritual loh ya, maksud saya, bukan perintah untuk menjadi orang baik. Karena kalau perintah untuk menjadi orang baik tanpa agama pun, secara naluriah, alamiah, instinktif, itu pada dasarnya semua manusia ingin jadi orang baik. Yang menyebabkan manusia baik, buruk, dan jahat itu terkadang hanya faktor masalah keadaan dan sistem. Jadi dalam sistem yang baik, orangnya baik-baik, dalam sistem yang buruk ya orangnya buruk-buruk. Nah, tapi kita tidak membahas itu ya, karena kita sedang melakukan perjalanan. Dan sebetulnya saya merasa kesepian, mau ngobrol entah sama siapa. Jadi saya bertanya saja kepada pemirsa melalui perantara rekaman perjalanan ini. Apakah ini akan jadi konten? Belum tentu. Karena konten itu tidak selalu menarik. Dan biasanya konten yang tidak menarik itu tidak ditonton. Kecuali kalau Anda memaksa pemirsa Anda duduk, tak ada pilihan lain, dan Anda mengoceh sendirian, pemirsa Anda mungkin mendengar, tetapi belum tentu bisa nimbrung. Karena ini kan masalah intelektual, guys. Baik pemirsa, karena
bukan obrolan, ini monolog. Bukan juga monolog karena ini tidak ada judulnya, tidak ada plotnya. Ini cuman ocehan tak karuan dari seorang pria supir yang kesepian, yang menantikan adanya sebuah perubahan di ujung percintaan yang dalam. Baik pemirsa, saya sudahi saja agar Anda tidak bosan. Kita sudah merekam video ini selama 20 menit sekian detik. Wabillahi taufik wal hidayah. Nah, kalau religius kan gitu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, teman saya sebagian sebelum mengakhiri juga kadang pakai itu. Terus ada satu lagi saya lupa. Intinya ya, oke gitulah, dadah. Assalamualaikum.